Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Deva Nur Aulia dari kelas 101 absen 08 ingin menjelaskan pelajaran PPKN bab 1. Yang pertama di bab 1 itu ada unit 1, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidatonya pada sidang pertama BPU PKI. Beberapa di antaranya yaitu ada Margono, Sosrodiningrat, Sumitro, Wiranatakusuma, Werjaningrat, Surojo, Susanto, Sudirman, Dasat, Rusono, dan Aris. Kemudian ada Hatta, Haji Agus Salim, Samsudin, Wongsanogoro, Surahman, Suwandi, A. Rahim, Sukiman, Sutarjo, Abdul Qadir, Supomo, Hendro Martono, Muhammad Yamin, Sanusi, Lim Konhian, Munandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kusumo Atmaja, Oi Jong Hao, Parada Harahap, dan Bontaran, Baswedan, Muzakir, dan Otto Iskandar Dinata. Dalam naskah persiapan yang ditulis Muhammad Yamin disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPU PKI 29 Mei 1945 berisi tentang 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sementara dalam koleksi Pringgodikdo, pidato Muhammad Yamin berbeda isinya dengan naskah persiapan karya Muhammad Yamin sendiri. Dalam koleksi Pringgodikdo, pidato Muhammad Yamin tidak menyinggung tentang dasar negara. Karena itulah ia diinterupsi oleh anggota sidang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa isi pidato Muhammad Yamin ada dalam naskah persiapan diragukan kebenarannya. Kemudian Supomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran atau state side Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang berisi 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Terhadap 5 dasar tersebut, Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Setelah sidang BPU PKI dibentuk Panitia 8 dan Panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara Panitia 9 bertugas untuk menyusun pembukaan hukum dasar. Lalu ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia 8, yaitu 1. Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Usulan yang meminta mengenai dasar negara. 3. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. 4. Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Usulan yang meminta mengenai warga negara. 6. Usulan yang meminta mengenai daerah. 7. Usulan yang meminta mengenai agama dan negara. 8. Usulan yang meminta mengenai pembelaan. Dan 9. Usulan yang meminta mengenai keuangan. Selanjutnya yaitu Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPU PKI. Beberapa anggota BPU PKI menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama atau dalam hal ini Islam sebagai dasar negara. Piagam Jakarta adalah kesepakatan Panitia 9.
yang di dalamnya terdapat 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya yaitu unit 2, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga. Sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individual yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Sila kelima yaitu menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Lalu unit 3 yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berada menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang tercermin pada Pancasila. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang tercermin pada Pancasila. Radikalisme, ujaran kebencian, toleransi, dan penyebab hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Kemudian unit 4 yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Gotong royong artinya mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Ada 2 jenis gotong royong, yaitu 1. Gotong royong tolong-menolong. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual. 2. Gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Gotong royong memiliki makna penting, diantaranya adalah 1. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. 2. Gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. 3. Gotong royong dapat meringankan beban orang lain. 4. Gotong royong dapat mengurangi kesalahpahaman. 5. Gotong royong dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Dan 6. Gotong royong dapat meningkatkan rasa kerjasama dalam persatuan warga. Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lain.